Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam perkuliahan evaluasi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga perkuliahan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam hal evaluasi pembelajaran yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai kegiatan awal, mari kita bersama-sama mengenal konsep dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian penting dalam setiap pembelajaran. Kegiatan evaluasi sedikit banyak dapat mempengaruhi munculnya kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, perlu kita pahami bersama bahwa ada 3 komponen dalam setiap penyelenggaraan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Bagaimanakah hubungan ketiga komponen tersebut? Seperti halnya kita, masing-masing dari kita pasti punya tujuan, punya target atau mimpi. Mimpi itulah yang kemudian diupayakan, diusahakan, dilaksanakan sebaik-baiknya, selanjutnya dievaluasi dan direnungkan, berhasil atau belum, tercapai atau belum. Jika sudah tercapai, upaya atau cara mengejar mimpi itu dipertahankan atau ditingkatkan agar hasilnya semakin baik lagi. Dan jika belum berhasil, upayanya akan dikoreksi, dianalisis, dan dicari solusinya. Itulah gambaran komponen pembelajaran sebagaimana tampak pada gambar berikut. Pembelajaran bahasa dan sastra tentu diselenggarakan untuk mencapai sejumlah tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan telaah mendalam terhadap kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kita bisa melihat tujuan itu dalam dokumen kurikulum. Setidaknya kita tahu ada sejumlah kompetensi minimal yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan-tujuan itulah yang selanjutnya diupayakan pencapaiannya melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya dengan menggunakan bahan ajar terpilih, media, strategi pembelajaran tertentu, serta latihan-latihan yang dipilih dan disusun secara teliti agar tujuan pembelajaran benar-benar dapat tercapai seperti yang dirumuskan. Nah, untuk memastikan ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran itu, selanjutnya dilakukan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dari gambar ini, tampak adanya hubungan timbal balik antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Satu komponen mempengaruhi komponen yang lain, baik sesudah maupun sebelumnya. Rumusan tujuan mempengaruhi bentuk kegiatan pembelajaran yang perlu dilakukan beserta evaluasinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya kemampuan siswa dalam menyimpulkan isi bacaan, kegiatan pembelajarannya juga harus diarahkan pada pengembangan kemampuan menyimpulkan isi bacaan, bukan meringkas atau yang lain. Supaya siswa memiliki kemampuan menyimpulkan isi bacaan, dalam praktik kegiatan pembelajarannya, perlu disiapkan bahan ajar yang tepat, media pembelajaran yang relevan, latihan-latihan yang jitu dan cukup, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa komponen tujuan mempengaruhi komponen berikutnya. Rumusan tujuan mempengaruhi praktik pembelajaran di kelas. Begitu juga dengan evaluasi yang diselenggarakan, harus diarahkan pada pengukuran kemampuan menyimpulkan isi bacaan, tidak boleh yang lain. Jika evaluasi tidak sesuai dengan tujuan dan ragam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, tentu saja data hasil evaluasi menjadi tidak akurat. Padahal data hasil evaluasi harus benar, karena data ini dapat digunakan untuk melihat ketercapaian komponen-komponen pembelajaran yang lain. Hasil evaluasi yang kurang baik dapat mengindikasikan kurang baiknya salah satu komponen penyelenggaraan pembelajaran, atau mungkin bisa juga lebih, seperti pemilihan bahan ajar yang kurang sesuai, latihan yang kurang tepat sasaran, atau mungkin kurang mencukupi, kemudian bisa jadi banyaknya waktu pembelajaran yang ditiadakan, atau bisa jadi juga rumusan tujuan pembelajarannya yang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.
Itu semua yang dapat diduga merupakan penyebab kurang baiknya hasil evaluasi yang patut dijadikan dasar untuk melakukan kajian dan tinjauan ulang terhadap berbagai bagian dari penyelenggaraan pembelajaran agar dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan seperlunya. Dalam evaluasi pembelajaran, ada beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian, yakni tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Keempat istilah ini perlu dibatasi agar tidak rancu baik pemaknaan maupun penggunaannya. Yang pertama yaitu tes. Tes dapat dipandang sebagai alat sekaligus sebagai suatu prosedur. Alat berarti benda, sedangkan prosedur berarti aktivitas. Jika ingin mengukur panjang sebuah buku misalnya, kita membutuhkan alat berupa penggaris. Maka jika ingin mengukur kemampuan siswa, kita membutuhkan soal. Alatnya berupa soal. Dari hasil mengerjakan soal ini dapat tercermin kemampuan siswa. Tes dipandang sebagai alat berarti tes merupakan soal, berupa soal objektif atau subjektif, yang memiliki nilai benar atau salah, yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Maka wujudnya bisa berupa soal pilihan ganda, isian singkat, dan sebagainya. Jadi, soal pilihan ganda adalah tes. Di samping itu, tes juga dipandang sebagai prosedur penilaian, berarti merupakan suatu proses atau aktivitas. Misalnya berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, tes masuk perguruan tinggi, tes CPNS, dan lain-lain. Istilah yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan sesuatu dengan alat ukur yang hasilnya berupa data kuantitatif, jadi sifatnya objektif. Atau bisa juga dikatakan sebagai proses mengambil data dengan alat ukur, misalnya meteran, termometer, atau kalau dalam pembelajaran berupa soal tes. Contoh hasil mengukur dapat dilihat pada tabel berikut. Alifa, Beta, Caca, Damar, dan Emir baru saja mengerjakan soal. Selanjutnya, guru memeriksa hasil kerja mereka untuk melihat kemampuan anak masing-masing. Alifa mendapat skor 70, Berta 90, Caca 62, Damar 87, dan Emir 60. Pada saat inilah guru melakukan aktivitas mengukur. Berikutnya yaitu penilaian atau assessment. Penilaian dimaknai sebagai pemberian arti pada suatu hal atau hasil pengukuran berdasarkan interval atau kategori tertentu yang dinyatakan dalam bentuk nilai. Dari hasil pengukuran misalnya diperoleh skor 70. Nah, skor inilah yang dimaknai, sudah termasuk baik atau belum, dan seterusnya. Maka pernyataan baik, sangat baik, kurang, dan seterusnya itulah yang dinamakan penilaian. Tetapi perlu diketahui bahwa penilaian bisa diawali dengan pengukuran dan bisa juga tanpa pengukuran. Misalnya, ada yang mengatakan nilainya sangat baik. Pernyataan sangat baik ini pasti berdasarkan pengukuran terlebih dahulu. Ada skor, kemudian diartikan, dimaknai. Tetapi jika ada yang mengatakan dia cantik, nah ini yang tanpa pengukuran, karena cantik tidak bisa diukur, tidak ada ukuran yang pasti. Teknik penilaian atau asesmen tidak hanya berupa tes, melainkan juga non-tes. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan lebih lanjut. Kemudian penilaian juga tidak hanya berupa analisis hasil atau produk. Jadi yang dinilai tidak hanya produknya, tetapi juga sepanjang proses pembelajaran. Selain itu, penilaian atau asesmen tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga melibatkan siswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep penilaian. Istilah yang terakhir yakni evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai proses pengambilan keputusan setelah dilakukan pengukuran dan penilaian. Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan hasil pembelajaran, tetapi juga analisis kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatannya itu juga ikut dievaluasi. Sudah berhasil atau belum, sesuai dengan tujuan atau belum, dan seterusnya. Maka cakupan evaluasi tentu saja lebih luas dibandingkan dengan penilaian. Evaluasi berkaitan dengan sistem, misalnya sistem pendidikan. Sementara itu asesmen atau penilaian merupakan bagian dari sistem tersebut.
Misalnya hasil belajar merupakan bagian dari sistem pendidikan, meski ada juga yang menyamakan dua istilah ini. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa evaluasi bisa saja melibatkan pihak internal dan eksternal. Untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran, memerlukan analisis dari pakar kurikulum, sedangkan asesmen atau penilaian cukup dilakukan oleh pihak internal. Misalnya guru memberikan nilai kepada murid, nah itulah penilaian. Dalam pembelajaran, kita tidak dapat melakukan evaluasi sebelum dilakukan penilaian, dan tidak bisa melakukan penilaian sebelum ada pengukuran. Jadi, seorang guru tidak bisa menyebut siswanya kurang pandai atau tidak bisa, kurang bisa, dan sejenisnya tanpa melakukan pengukuran terlebih dahulu, tanpa bukti tes terlebih dahulu. Secara sederhana, hubungan keempat istilah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel ini, tampak 5 siswa mengikuti tes dengan hasil yang termuat pada kolom skor. Skor tersebutlah yang merupakan hasil pengukuran. Silakan dilihat pada tabel sebelah kanan. Selanjutnya, skor dimaknai sesuai dengan kriteria atau kategori sebagaimana disajikan pada tabel sebelah kiri. Skor 70 dinilai cukup, 90 baik sekali, dan seterusnya. Selanjutnya, hasil penilaian dievaluasi. Berdasarkan penilaian baik, cukup, kurang itulah, dianalisis mana yang tuntas dan mana yang tidak tuntas, mana yang lulus dan tidak lulus. Tidak hanya itu, perlu juga dianalisis atau dievaluasi. Mengapa ada anak yang tidak tuntas? Apa sebabnya? Faktor apa yang mempengaruhinya? Apakah bahan ajar, media, strategi, teknik pembelajaran, atau yang lain sehingga siswa tidak mampu mengerjakan tes? Atau jangan-jangan bentuk tesnya yang terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Bahkan jika sebagian besar siswa tidak mencapai standar lulus, tujuan pembelajarannya juga perlu dianalisis. Sudahkah sesuai dengan kebutuhan dan teori-teori perkembangan mungkin, juga teori pembelajaran. Sudah sesuai atau belum? Hal ini tentunya sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada masa mendatang. Itulah evaluasi. Selanjutnya, berikut adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Dari segi psikologis, evaluasi akan memberikan pedoman, gambaran, dan kemantapan hati siswa tentang kedudukannya dalam suatu kelompok belajar. Selain itu, evaluasi juga akan memberikan informasi dan keyakinan kepada guru dalam memahami tingkat keberhasilan pembelajaran, serta memberikan gambaran upaya perbaikan atau peningkatan yang perlu dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Dari segi didaktis, evaluasi menjadi penghargaan bagi siswa yang berhasil dan menjadi motivasi bagi siswa yang belum berhasil dalam pembelajaran. Sedangkan bagi guru, evaluasi hasil belajar berfungsi sebagai berikut. Fungsi diagnostik, yaitu untuk menemukan kelebihan dan kelemahan siswa, menemukan penyebab kesulitan belajar, dan memudahkan mencari solusi mengatasinya. Yang kedua adalah fungsi selektif, yaitu untuk memberikan keputusan kepada siswa, misalnya dalam penerimaan siswa baru, kenaikan kelas, dan penentuan penerimaan beasiswa, serta masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya yang ketiga, fungsi penempatan, yaitu menjadi dasar pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan. Jadi dari hasil evaluasi itu bisa digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Dan yang terakhir, fungsi instruksional, yaitu menjadi dasar untuk memperbaiki program dan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah segi administratif. Artinya, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk membuat laporan perkembangan hasil belajar, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kepada Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, orang tua, dan sebagainya. Selanjutnya, berikut disajikan bagan yang menunjukkan sasaran evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra. Sasaran evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra yakni kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa dan sastra. Jadi yang dievaluasi adalah kemampuan siswa dalam menggunakan
bahasa dan sastra. Menggunakan, berarti berbahasa dan bersastra. Sebelumnya perlu diketahui perbedaan antara kemampuan bahasa dan kemampuan berbahasa, yang maknanya selaras dengan kemampuan sastra dan bersastra. Kemampuan bahasa berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami teori kebahasaan, seperti kemampuan memahami bunyi bahasa, klasifikasi kata, makna kata, kaidah penyusunan kalimat, dan sejenisnya yang bersifat teoritis. Hal ini sepadan dengan kemampuan memahami pengetahuan sejarah, bukan bersejarah, fisika, bukan berfisika. Sementara itu, kemampuan berbahasa mengacu pada kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Dengan kemampuan berbahasa, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, terlepas dari ada tidaknya pengetahuan tentang teori dan seluk-beluk bahasa untuk berkomunikasi. Nah, tes bahasa dan begitu juga dengan evaluasi pembelajaran bahasa yang diselenggarakan di sekolah selalu dikaitkan dengan kemampuan berbahasa siswa, yakni kemampuan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Kemampuan menyimak dan membaca dikelompokkan sebagai bentuk kemampuan aktif reseptif. Artinya inisiatif siswa sebagai pengguna bahasa lebih terbatas, baik ketika menyimak maupun membaca. Siswa sebatas memahami hal yang disampaikan oleh pembicara dan penulis wacana. Pemahaman hanya terjadi melalui proses mental berpikir, menganalisis, dan memahami. Sementara itu, kemampuan berbicara dan menulis dikelompokkan sebagai bentuk kemampuan aktif produktif. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa pembicara dan penulis merupakan pihak yang memiliki inisiatif untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan secara produktif, baik tulisan maupun tulis. Selanjutnya, berikut adalah prinsip evaluasi pembelajaran yang perlu diperhatikan. Pertama, evaluasi harus dilakukan secara valid. Artinya harus memberikan informasi secara tepat, sehingga perlu memilih teknik dan alat evaluasi yang juga tepat. Yang kedua, evaluasi harus bersifat mendidik. Artinya harus memberikan sumbangan yang positif terhadap pencapaian hasil belajar, yaitu bisa berupa penghargaan atau motivasi belajar. Ketiga, evaluasi harus berorientasi pada kompetensi. Harus mengacu capaian siswa pada kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Keempat, ketika melakukan evaluasi harus mempertimbangkan dan mengutamakan asas adil dan objektif. Harus adil dan objektif kepada seluruh siswa tanpa melihat latar belakang yang tidak berkaitan dengan capaian hasil belajar. Kelima, evaluasi harus bersifat terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi seluruh pihak, sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa itu juga jelas. Keenam, evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Ketujuh, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, utuh, tuntas yang mencakup seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir, evaluasi harus bermakna. Artinya harus mudah dipahami, mempunyai arti, berguna, dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.